Hai guys, kembali lagi video barunya, dan video kali ini kita bakal lihat tentang internal dan external range liquidity. Sebelum kita masuk ke video, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu. Dan gue minta maaf banget, gue nggak sempat upload videonya minggu yang lalu karena gue agak sibukan pribadi dan agak badannya nggak enak juga, suara juga agak lemas, dan gue minta maaf kalau suaranya agak nggak jelas. Semoga suaranya jelas ya guys. Oke, kita sudah tahu ya tentang high time frame dan apa. Pokoknya kalau structure itu penting, kita harus wajib tahu structure-nya. Kalau kita nggak tahu, ini tidak bakal kamu pakai. Kamu harus tahu ICT market structure. Kalau belum nonton, tolong nonton dulu video ini. Ini video ini penting banget. Karena kenapa? Kalau kamu nggak tahu high time frame ini lagi trend mana, kalian nggak bisa pakai ini guys. Jangan buang waktu pikir nonton video satu bisa profit. No, ini cuma salah satu konsep doang. Ini bukan kamu pakai ini bisa profit terus. No, kamu bisa, tapi ini salah satunya. Ada masih banyak. Kamu bisa gabungkan semuanya, bikin satu plan. That's the skill aku mau kasih tahu. Aku nggak mau kalian cuma lihat nonton video ini masuk ke trading. Nggak, no. Aku mau lihat kalian gabungkan semua. Aku kasih tahu kamu gabungkan high time frame, structure, liquidity, dan apa aku sudah ajarin. Gabungkan, bikin aja model sendiri. Sampai itu sabar guys, jangan masuk ke proper form atau apa-apa. Backtest di demo account. Kalian tahu sekarang yang ada satu yang sekarang trend tentang My Forex Fund. Kalian harus tahu mereka itu targetnya kayak retail kita. Ini kita ada retail di mana kita nggak punya skillnya kosong. Tapi ada juga beberapa orang lagi bikin uang, mereka punya skillnya lumayan bagus. Makanya kalian bisa lihat payout mereka tarik uang $1.000, $10.000. Ini grupnya semua sudah punya skill. Yang kita nggak punya skill yang sempurna, dan kita masuk ke sini hancur. Kita beli lagi. Untungnya mana? Dia. Pasti ada pertanyaan. Kenapa bang? Kalau mereka withdraw, keluarin uangnya, kan mereka rugi kan? Kalian tahu nggak? Kalau mereka ini semua kalian beli juga ekonnya, mereka bakal lihat trading journey kamu. Mereka punya semua orang untuk monitor trading kamu. Kalau kamu bisa, ini satu orang di sini dari grup ini satu orang. Contoh ini salah satunya ICT. Ini orangnya ICT. Di grup ini dimana bisa bikin profit. Tapi di sini kamu ada di sini, kamu masih beli satu ekon gagal. Beli satu lagi masih gagal. Beli satu lagi sudah lulus satu phase 1, phase 2-nya gagal. Atau kamu beli waktunya sudah lewat. Jadi from ini yang targetnya kita. Yang dimana yang awal-awal masuk ke trading kayak kita, ambil advantage kita yang dimana kita nggak punya skill, masih awal di trading, dan gimana kita nggak punya psikologi yang benar, dan semua bagus untuk jual ekon-ekon mereka ke kita. Kalian pikir ini ekon-ekon semua real dan mereka trading. No, this all ekon mereka semua jual ekon-ekon dalam semua demo. Tetap kamu lulus pun mereka kasih live account, itu demo juga. Kamu jangan pikir kalau kamu beli dari satu platform, mereka contoh My Forex Fund. Kamu beli di account di sini, pikir ini account yang benar kalau sudah lulus. No, mereka kasih account palsu. Terus pertanyaan, ini mereka gimana untungnya? Satu, untung dari kita. 90% orang kita baru masuk ke dunia trading dan gagal. Jadi pas mereka beli, untungnya mereka 90% dari kita. Ruginya bisa jadi yang orang-orang sudah punya skill 10%. Mereka monitor, mereka lihat ini 10%, 100 orang di sini. Satunya adalah salah satu ICT. Telepon bakal lihat ICT tradingnya gimana. Kalau memang ICT profitable trader, mereka punya akun sendiri. Mereka bakal copy trade yang di grup ini sudah ambil. Jadi salah satu ICT sudah ambil salah satu trade pakai 10 lot.
Jadi ICT tetap pakai demo, tapi yang company ini punya akun pribadi. Dia bakal copy trade. Jadi pas dia buka posisi, di sini mereka buka posisi sesuai akun mereka, sama dengan level dia. Jadi di mana mereka dapat untung dari copy trade sama dari retail para retail kayak kita masuk ke beli akun mereka pakai diskon. Kalian lihat kan pasti ada 50% diskon, 10% atau ini ada nggak, banyak yang mereka keluarin biar kita masuk. Yang nggak punya skill masih mau belajar, lihat nonton satu video langsung beli akun, oke aku ini bisa kerjakan, aku bisa beli akun langsung. This is their circle. Jadi kalian harus hati-hati. Yang kalau kamu mau jadi 10% orang-orang di sini, kalian harus wajib punya skill yang lumayan bagus, bisa profitable. Sampai 3-4 bulan harus kamu bisa dapat profit, keuntungan lumayan bagus. Baru kamu bisa masuk di sini. Kalau tetap kamu di sini, kamu bakal beli lagi, kamu bayar terus. Pasti ada di sini kalau nonton juga. Kamu salah satunya juga. Tetap kamu beli. Aku juga pribadi dulu pernah beli beberapa akun, yang pindah-pindah berapa akun aku beli. Tapi sekarang lumayan bagus, aku udah punya skill sendiri. Dan di sini banyak orang tetap gagal. Satu hari mereka bisa masuk ke zona ini. Tapi ini bakal lama. Karena orang-orang di sini sudah punya experience yang sangat tinggi. Tapi orang sini pasti hancur, mindsetnya nggak benar. Buka layar atau buka 10 lot, tiba-tiba buka 5 lot, gara-gara loss 1, balikin semuanya. Bakal masuk untuk ke mereka. Jadi kalian harus hati-hati dengan ini. Benar-benar emang sangat objektif banget kalau mau trading form kayak ginian. Dan satu lagi, kalau memang kamu sudah profitable trader, kalau kamu sudah payout contoh $5.000, kamu masukin ke $5.000 ke live account. Jangan payout buang uangnya. No, this is money, ini kayak ATM. Kamu keluarin, masuk aja di tabungan aja uangnya. Jangan buang uangnya. Tabung berapa persen ke live account. Kedepannya, masa depannya, berapa 5 tahun, 4 tahun lagi, ini kita nggak bisa yakin ini bakal ada atau enggak. Kamu nggak bisa tahu ini benar atau enggak. Kamu sekarang lihat, off page-nya nggak ada. Kamu bisa apain? Nggak bisa apa-apain. Jadi ini kayak, gimana kita bisa bilang, salah satu PT yang memang kasih modal untuk kita trading. Dan kalau kita dapat untungan, ya mereka kasih uangnya yang untungan. Untungkan juga tetap mereka kasih, dan mereka tetap copy trade kamu juga. Biar mereka untung. Dan bukan cuma di sini untung, mereka untung dari para retail juga. Jadi benar-benar hati-hati dengan form kayak ginian. Benar-benar ya. Dan kalau kamu punya di sini $10.000 akun, masih pakai hilang, ya kamu nggak usah sedih dong. Kamu punya ini skillnya, kamu sudah punya. Kamu salah satu orang dari sini, kamu skillnya sudah punya. Ya udah, lihat yang firm lain. Tarik uang masuk ke live account, kamu tetap harus trade live accountnya. Ini harus tetap jalan. Jadi firm kayak gini yang My Forex Fund atau My Funded FX Fund dan ini semua kamu bisa pakai uang kecil. Contoh 1 juta kamu beli account dan kamu bisa ambil modal dari mereka. This is what kita butuh. Kita nggak mau beli terus kasih uang ke mereka. No, we don't need that. Jadi benar-benar hati-hati. Dan oke guys, kita langsung aja masuk ke konsep. Dan apapun aku selalu bilang, nonton video terakhir atau yang kalian butuhkan. Kalau kalian nggak tahu FVG, Void, Volume Imbalance, CB, BC, All Highs, All Lows, kalau kamu nggak tahu structure, semua harus tahu dulu baru kita bisa ngerti konsep ini. Dan kalau kamu belum nonton video-video sebelumnya, nonton dulu biar kalian lebih punya mengertikan lebih enak. Oke. Jadi kita bakal lihat tentang internal dan external liquidity sekarang. Apa itu internal dan external liquidity? Dan sebelum kita tahu tentang internal dan external liquidity, kita harus tahu time frame, higher time frame dan lower time frame structure. Kita pakai gimana dua-dua ini adalah ketika kita lagi turun, lagi
harga turun di high time frame, kita butuh salah satu structure. Contoh 4 jam. Kita lagi turun dan kita sudah ada PDRA di atas sini. Itu bisa jadi breaker atau apapun. Dan harga ketika dia mau balik ke atas sini, kita harus butuhkan apa? Lower time frame structure. Ketika kita sudah ada high time frame, kita butuhkan lower time frame lebih konfirmasi salah satunya mau turun melanjut ke bawah. Jadi ketika kena PDRA, kita tahu dari mana PDRA yang mau kena dari lower time frame structure. Bisa di sini lihat lower time frame structure melanjut turunan dan kalian bisa entry juga di sini. Jangan di high time frame pakai sell limit kayak gini dan langsung taruh SL-nya di atas. Bisa kayak gitu, tapi lebih enak kalau kita intraday, kalau kita trading di hari-hari itu lebih enak pakai lower time frame structure. Dan saya sarankan jangan pakai yang sell limit atau gimana di high time frame, itu lebih bahaya. Kalau ada tiba-tiba fitnya di ke atas itu hancur guys. Jangan, jadi mending pakai lower time frame structure. Gabungkan aja dua-duanya, jangan cuma pakai high time frame doang. Oke, high time frame wajib pakai ketika kalian sudah ketemu PDRA, pakai lower time frame saja. Jadi ini dua-duanya penting tahu kalau mau belajar tentang internal dan external liquidity satunya. Oke guys, kita lihat tentang internal dan external liquidity sekarang. Kita sudah tahu high time frame structure dan lower time frame structure. Sekarang kita bakal tahu dan external dan internal liquidity. Kalau kita tahu external dan internal liquidity, kita bisa tahu lebih bagus atau lebih lebih market mau kemana, atau pahami di mana harga bakal ke depan. Kalau kita tahu ini dua, kita bisa tahu setelah sudah ketemu internal liquidity, market bakal ke depan kemana. Setelah sudah ketemu external liquidity, market bisa ke depan kemana. Kita bisa tahu dengan dua ini, kita tahu harga bisa ke depan kemana. Jadi kita fokus ini sama ini sekarang. Kita lihat apa itu internal liquidity. Internal liquidity adalah liquidity di mana ketika kita punya dealing range yang imbalance itu belum di rebalance, masih sisa imbalance di sini. Imbalance adalah yang fair value gap. Kalian sudah tahu ya, imbalance yang sangat agresif movement belum di rebalance. Ada candle yang tergede yang punya gap. Kalian sudah tahu lah fair value gap itu apa. Sama, fair value dan imbalance itu dua-duanya sama, cuma namanya dua beda. Tapi ketika sudah ada imbalance, itu bisa jadi liquidity void yang belum di fill, belum keisi, atau belum naik atau belum keisi imbalance-nya. Itu saya maksudnya. Jadi market masih, kalau dimanapun kalian lihat ada internal liquidity, sebagai saya kasih contoh, kalian lihat di sini ketika harga turun, kalau kita punya dealing range kan pasti ada imbalance, masih belum rebalance, masih belum ke fill, masih belum keisi. Ini saya contohkan sebagai internal liquidity. Ini semua bisa jadi internal karena kita masih ada gap yang belum di refill. Market lakuin apa? Nanti gua kasih tahu. Ini contoh aja untuk internal liquidity. Internal liquidity bisa juga ada low yang high di dalam juga. Ini contoh. Ini lihat guys. Ini kan ada semua ini kan contoh ya. Ini juga ada kan kita dealing range. Lupakan ini. Ini ada kita dealing range. Aku kan bilang internal liquidity itu apa? FVG. Di FVG di atas juga bisa ada high yang belum kita butuhkan. Gimana bisa bilang saya kita butuhkan? Ketika harga naik, dia bakal pullback, naik lagi, pullback, naik lagi kan. Jadi ketika sudah kita ketemu yang imbalance masih sisa di bawah, yang high di semua di atas ini bakal jadi internal liquidity juga. Internal loss. Jadi ini semua bakal diambil ketika harga balik lagi ketemu PDRA. Jadi ini semua bakal diambil. Makanya kalian, aku lihat sering di chart, cuman tandakan ini sebagai inducement. Saya nggak tahu. Kalian lihat aja, orang kalau ITC nggak mungkin tandakan ini inducement. Dia tahu
kalau market mau rebalance internal liquidity, kalau di sini ada fair value gap sebagai internal liquidity FVG wide, kalau market mau ke fill, dia bakal ambil semua low yang ini. Bukan cuma ini low ini doang. Dia bakal ambil semua low kalau fair value gap masih di bawah, imbalance masih di bawah. Kalau ada dikit di atas, dia mungkin bisa ambil 2 low ini atau 1 low ini. Makanya kalian saya lihat banyak orang cuman tandain ini doang. Saya bingung kenapa kalian tandain inducement sebagai ini. Ini semua inducement. Inducement adalah salah satu law yang induce, suruh orang beli. Itu teori inducement. Bukan kalian kalau dealing range ada tandakan inducement. No, that's wrong thing. Jangan lakuin ini. Inducement sebelum market naik, dia bakal induce, dia masukin orang-orang biar bisa beli. Nanti ke depannya dia pas dia turun dia ambil liquidity-nya. Itu yang inducement. Bukan cuma di sini doang ada inducement. Pasti ada internal lows. Ini semua bakal jadi liquidity ketika harga mau rebalance. Kayak gini. Turun, rebalance, turun lagi. Turun, rebalance, turun lagi. Ini lihat guys. Turun. Semua ini apa? Internal lows sudah diambil. Kayak gini contoh saya mau kasih tahu. Jangan cuma tandakan inducement doang. Karena internal liquidity adalah fair value gap. Banyak internal liquidity kita ada masih imbalance belum ke rebalance. Jadi ini juga tetap internal liquidity. Yang external liquidity adalah old highs and old lows. External liquidity adalah old highs and old low adalah high yang sebelumnya sudah ada. Jadi di sini ada high sudah diambil. Jadi di sini apa? External liquidity sudah diambil. Di sini ada apa high? Di sini market sudah ambil. External liquidity. Ini semua external liquidity. Pas high yang sebelumnya atau bisa jadi salah satu swing point. Swing point adalah ketika ada ini contoh. Higher high lagi dan ada higher low di sini. Jadi ketika ini 3 bar kita bisa dipanggil 3 bar pattern atau apa, ada sebelumnya higher high, satunya higher high dan terus adanya higher low. Jadi 3 candle formation ini contoh ini jadi external liquidity swing point dan ini juga jadi external liquidity swing point. Jadi ketika harga sudah sweep external liquidity, dia lakuin apa? Dia mau kemana? Contoh di sini kalian lihat. Ketika harga turun, sudah ambil external liquidity, market bakal kemana? Internal liquidity. Internal liquidity kemana? Fair value gap. Atau di sini ada BC, ini kalian lihat. Fair value gap, white atau value. Yang imbalance belum ke rebalance. Jadi ingat ya, harga lakuin 2 hal ini. Selalu harus ingat di otak kalian. Gimana apapun strategi kalian pakai, ingat ini. 1, harga bakal adalah ambil external liquidity, balik ke internal liquidity, belum keisi, isi semuanya. Sesudah isi semuanya, dia bakal kemana? External liquidity lagi. Kalau sudah ambil external liquidity, dia lakuin apa? Balik ke internal. Terus balik ke external. Internal, external. Internal, external. This is market. This is the price. Ini yang harga. Geraknya kayak gini. Kalau gimana saya bilang pahami di mana harga bakal ke depan adalah setelah sudah ambil internal liquidity. Kalau kalian sudah, ini contoh ya. Gua kasih contoh di sini. Ketika ini higher time frame D4 atau H4 atau D. Salah satu time frame. Market lagi turun ke bawah. Ketika harga sudah ambil external liquidity ke bawah sini, market bakal kemana? Ke internal liquidity. Ketika harga sudah ketemu internal liquidity, ketika sudah ada kita structure untuk kita mau turunan, kita market mau ke depan kemana? Ini. Kalau kita ketemu internal liquidity, market ke depan ke external liquidity, which is old high atau low yang lama, swing point. Swing point yang high yang lama ada mana? Di sini. Kalau kita bearish, yang external liquidity-nya di sini. Kalau kita bullish, external liquidity bakal di atas.
Jadi kita fokuskan apa? Kalau ini high time frame day, kita harus fokus 1 hour atau 15 menit structure. Sudah ketemu di sini, kalau sudah kasih indikasi untuk mau keturunan, kita fokuskan ada apa? External liquidity. Jadi dua hal bakal ada, satunya market external to internal, internal to external. Ini bakal jadi dimanapun. Kalau pakai time frame apapun, kalian bisa follow ini. Gua bakal kasih contoh juga, oke? So ini kalau kalian mau kasih contoh, kalian bisa lihat kayak gini guys. Jadi ini low, ini high, and low, ini high. Jadi kita punya di sini external liquidity dan di sini kita punya internal liquidity, which is PDRA sebagai fair value gap atau salah satu PDRA di sini dengan imbalance. Jadi di sini juga balik lagi sudah ambil external liquidity, di sini balik lagi apa untuk internal liquidity. Jadi ketika harga sudah ketemu eksternal, kalian fokuskan adalah internal. Kalau sudah ketemu internal, fokuskan adalah eksternal. Jadi ingat ya, eksternal dan internal lebih penting. Ini adalah external liquidity. Kalau kamu mau screenshot atau apa boleh. Jadi market bakal ada dua hal. Satunya market bakal ke internal liquidity atau market setelah sudah ambil internal liquidity balik ke external. Terus internal. Ini yang price lakuin dua hal. Ini terus. Tapi nggak mungkin langsung gini-gini kan. Pasti ada di mana market ada, kalau high time frame ada internal highs and lows. Ketika dia sudah ambil eksternal, dia balik lagi ke atas. Bukan cuma ambil high ini. Dia bakal ambil semua high. Dia ada sebagai internal liquidity, internal range liquidity. Bukan cuma kita fokus adalah main. Kita pertama fokusnya imbalance. Di bawah imbalance semua high bakal jadi liquidity. Bukan cuma satu high ini doang. Oke, ingat. Jadi jangan ditandakan inducement terus. No. This all highs will be, ini semua bakal jadi liquidity. Oke, ingat ya. Oke guys, itu aja. Oke, so simple banget. Jangan terlalu pusing. Dan gue bakal kasih tahu beberapa contoh untuk internal, gimana internal dan external liquidity sudah diambil dan melanjut turunan juga. Oke, jadi ingat, market lakuin dua hal, internal to external, external to internal. Kalau sudah tahu internal ketemu, kita bisa target harga bakal ke depan eksternal. Kalau eksternal sudah ketemu, harga bakal depan ke internal. Kalian bisa menggunakan time frame apapun. Jadi kita bakal lihat tentang contoh di chart guys. Oke, beberapa contoh di sini kalian bisa lihat. Kita punya H4. Oke, time frame-nya belum jelas ya guys. Gua turunkan. Oke, kalian bisa lihat ini time frame-nya H4. Kita bakal lihat gimana external to internal, internal to external. Pertama kita harus tahu trend. Kita masih bearish. Jadi kita harus fokus apa? Lebih kita harus kasih ke sell, bukan ke buy. Kalau probability lebih tingginya ke sell, bukan ke buy. Ingat ya, ini salah satunya kunci itu. Kita harus tahu high time frame kemana, dari kemana. Kayak gua bilang terakhir video. Kita harus benar-benar clear dengan high time frame. Baru kita terjun ke lower time frame. Oke? Jadi kalau kita lihat price, harga lagi turun ke bawah. Dan kita fokuskan apa? Di mana harga setelah sudah ambil external liquidity, apakah harga masuk ke internal liquidity? Karena kalau kalian fokus di sini, harga di sini ada apa ini? Dia ambil external liquidity, which is a swing point. Kalau kita all stop has been taken. Ini adalah external liquidity. Kalian mau tandakan gimana pun, old low atau high yang lama atau yang sebelumnya sudah diambil, dan ini bukan break of structure. Kalian pikir ini jadi break of structure. Ini kenapa ini enggak break of structure adalah ketika harga sudah ambil external liquidity, dia balik lagi ke range-nya. Jadi sekali lagi ya, kalau kita mau break of structure yang lebih jelas adalah harga harus break through dengan 4 atau 5 candle di luar dari yang all high atau yang high atau low yang sebelumnya. Contoh, ini kalian lihat di sini.
Setelah ini break ke bawah, apa yang terjadi harga? Balik ke range lagi. Ini balik ke range lagi. Setelah sudah sweep, balik ke range lagi. Ini bukan break of structure. Ketika harga sudah break, pakai 3-4 candle di luar dari area ini, baru kita bisa anggapkan itu adalah break of structure atau break in market structure. Ketika harga, contoh di sini kalian lihat. Ini, lihat guys. Ini market naik, ambil old high. Apa yang terjadi adalah old high. Di sini apa yang terjadi? Market masuk, ambil, balik lagi ke range. Bukan dia lanjut penaikan. Cuman dia masuk dan balik lagi. Sama dengan di sini. Kalian kalau perhatikan, market masuk, ambil external liquidity. Kalau sudah ambil external liquidity, pikiran kita kemana? Internal liquidity. External to internal, internal to external. Dua-duanya kita harus fokuskan. Jadi kita bearish kalau external liquidity sudah diambil. Sekarang kita harus pikir apa? Kita mau ke internal liquidity. Kalau kita mau ke internal liquidity, kita butuh apa? Kita butuh salah satu structure atau bullish trend, buy model harus ada. Ini H4. Kalau kita turunkan ke 15 menit. Sekarang kalian perhatikan. Kita sudah adakan buy modelnya. Lihat guys. Low swing point sudah terjadi. Kalau kita ambil low dan high ke sini, kita sudah ada swing point-nya. Dan kita harus fokus apa? Apakah di sini juga ada apa? External liquidity to internal liquidity. Balik lagi ke fair value gap, masih naik. Kita pakai untuk higher time frame juga, kita bisa pakai ke lower time frame juga. External to internal, internal to external. Jadi kalau kita tahu H4, kalau kita sudah ambil external liquidity, internal liquidity-nya di mana? Di mana ada fair value gap atau imbalance belum ke fill? Ada di sini. Jadi kalau kita nggak ada ini, kita cuma lagi di sini. Kalau kita mau naik, kita fokuskan ada apa? Kita fokuskan adalah ada nggak di lower time frame. 15 menit atau 1 jam, pilih apa aja. Ada nggak structure? Kalian bisa lihat sendiri. Di sini ada apa? Buying model sudah terjadi. Kalian lihat di sini. Yang kalau kalian ambil fair value gap ini sebagai internal liquidity dan sudah. Kalau kalian nggak masuk ke di sini juga, kalian lihat eksternal. Kalau di sini ini menjadi eksternal. Kalau harus ingat, kita harus tahu structure dengan lower time frame dengan high time frame. Dimanapun, price is fractal. Kamu bisa pakai eksternal dan internal dimanapun. Jadi di sini apa? Eksternal masuk ke lagi internal. Fair value gap, market lagi naik. Di sini juga ada volume imbalance. Market respect, naik lagi, fair value gap lagi. Kalian perhatikan di mana PDR respect, menghormat sampai harga naik ke atas ini, order block. Kalau sini sampai bisa bilang order block. Harga turun lagi, naik lagi, external liquidity lagi, balik ke internal liquidity. Kalau kalian turunkan di mungkin 5 menit atau pasti ada fair value gap di sini. Balik lagi. Kalau kita sudah ketemu salah satu PDR H4, lihat di sini. Kalau kita ketemu di H4, kita sudah masuk ke internal liquidity. Kita apa? Buy lagi? No, kita nggak usah buy lagi. Kita fokusnya lagi trending ke bawah, market lagi turun. Jadi kalau sudah ketemu external liquidity, sudah ambil. Balik ke internal liquidity. Dari internal liquidity, market mau kemana? External liquidity. Jadi kedepannya ini jadi liquidity. Kedepannya market pasti bakal turun ke bawah. Pikirannya harus gini. Jangan lihat 15 menit dari sini. Mau beli terus sampai naik. Kalian nggak tahu mau kemana. Kalau kalian lihat high time frame, baru tahu market. Oke, ini sudah kita ambil eksternal, balik ke internal lagi. Dari internal, kita mau kemana? Eksternal lagi. Di sini juga, kita turun,
Ambil di mana? Di sini apa? External liquidity sudah diambil. Setelah sudah ambil, market mau kemana? Internal liquidity. Internal liquidity ada apa? Fair value gap. Gimana kita mau ke internal? Kita pakai PDR. Kalian lihat di sini. Gimana H4 respect fair value gap. Ini pas balik ke atas, lihat di sini. Kalian bisa lihat di sini. Lihat di sini. H4 fair value gap. Naik sampai ke internal liquidity sudah ketemu, turun ke bawah eksternal. Di sini lakuin apa? Dari eksternal masuk lagi ke internal, pas turun dia lagi ke eksternal lagi di sini. Eksternal lagi ke bawah sini. Jadi kita bisa cari di lower time frame structure dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah juga bisa cari. Di sini kalian bisa lihat. Cuman kita lihat aja dari H4 kan jelas banget kan. Market menghormat fair value gap. Di sini juga external to internal, internal to external sampai naik ke atas. Kalau mau kita tahu PDRA atau structure di sini, kita bisa juga kita masuk ke 1 jam di sini. Kalian bisa lihat sudah ketemu fair value gap apa yang terjadi. Di sini memang nggak ada structure yang lebih jelas karena ini momen yang sangat agresif langsung turun. Kita skip aja. Kalau memang kurang jelas kita langsung skip. Tapi kalau lihat di sini kalian lihat masuk ke PDRA pas turun kalian lihat ini candle ini harus dalam session. Nggak boleh kalau membalikannya harus dalam session. Jangan guys ingat. Kalau mau entry dalam kill zone, dimanapun kalian harus fokus dengan kill zone. Kalian lihat candle ini, apa yang candle? Pas candle ini buka, naik sampai sini, apa yang terjadi? Internal liquidity. External to internal. Terus turun lagi. Kalau kalian lihat ini candle yang ini, pasti ada di salah satu session. Kita nyalakan indicator session, kita lihat atau sampai nggak di sini. Nggak, belum sampai sessionnya. Jadi kita turunkan lagi, kita lihat sesi apa ini. Ini yang high, ini kalau kita lihat, ini Asian session. Kalau lihat kalian di sini, Asian session mulainya 20, kalau belum jelas ini waktunya. Oke, ini waktunya guys. Kalau kalian lihat di sini, 20 nih, 20 itu pagi di Amerika, Asian sessionnya mulai jam 8. Kalau waktu Indo itu sekitar sebelum sejam, jam 7 mulai sampai jam 11. Jadi kalau kita lihat di sini apa yang terjadi. Pas Asian kill zone buka, apa yang terjadi harga langsung naik, masuk ke PDRA. Harga langsung naik. Kalian oke. Pas Asian kill zone buka, harga langsung naik masuk ke PDRA, baru dia turun di dalam kill zone. Jangan sembarangan entry tanpa kill zone guys. Itu bahaya juga. Di sini juga pas naik juga fokus dengan kill zone. Di sini juga pas turun juga fokus dengan kill zone. Ini yang benar-benar penting banget ya. Ingat guys, ini harus penting banget, kalian wajib tahu internal dan external liquidity. Aku sudah kasih tahu contoh ini 1, 2, 3 contoh naik sampai bawah, naik. Kalian backtest di chart kalian. Sekarang kalian masuk setelah video ini, jangan masuk ke trade langsung masuk entry, no. Kalian back di chart kalian. Lihat di chart apakah memang ada kayak ginian atau enggak. Kalau enggak, memang internal dan eksternal tidak jelas, nggak usah cari pair itu. Cari yang pair yang lebih jelas. Kita harus punya higher time frame, H4 atau daily, terserah kamu mau pilih yang mana. Kita harus punya trend yang valid lagi turun. Dan kita harus punya internal dan external liquidity lebih jelas. Itu kita bisa trade. Kalian lihat aja sendiri. Sudah ambil eksternal, balik ke internal. Sudah ambil eksternal, balik ke internal. Dari internal, balik ke eksternal. Jadi kalian sudah tahu ini sudah masuk ke internal. Kalian fokus dari sini apa? External liquidity. Kalian bisa swing trade juga kalau higher time frame kalian ketemukan di sini. Kalian sudah buka posisi di sini.
di sini, dan kalian bisa target sampai ke bawah sini. Sama dengan di sini, kalian kalau dapat di sini, fokusnya bawa dengan sini. Simple kan? So simple. Jadi ini adalah salah satu memang kita bisa menggunakan di trading. Ini pasti kalian backtest di chart kalian, lihat apakah ini bisa pakai atau enggak. Kalau mau pakai terserah. Memang itu harus pakai. Aku juga pribadi ini pertamanya ini saya pakai selama trading. Ini yang external dan internal liquidity gua pakai. Oke, hati-hati guys. Semangat belajarnya. Dan semoga kalian sudah manfaat dengan konsep ini dengan video ini. Dan I will see you in the next video. Take care guys dan peace out.